Alhamdulillahilladzi ja'ala fis-samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina al-mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala aidan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru ma itma'anna ilaihi al-qalb wa itma'annat ilaihi an-nafs wal ithmu ma haka fil qalbi wa taraddada fis sadri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam hanya bagi baginda Rasulullah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah, uswah hasanah bagi kita semua, yang tutur katanya tiada pernah celah dan berbohong, yang perilaku peringainya sangat santun dan menyayangi semua makhluk, terutama mukminin mukminat, dan Rasul yang tidak akan pernah rela ketika satu saja umatnya terjerembab ke dalam neraka. Air mata beliau berlinang ingin menyelamatkan semuanya. Makanya wajib bagi kita untuk senantiasa membasahi lisan kita untuk bersalawat salam kehadirat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah Jumat, marilah sambil duduk bersila secara tematik ini merenungi seluruh khilaf dan dosa kita, dan tetap bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimahumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan mengangkat tema tentang ketenangan hati, ketenangan hidup. Itu adalah esensi kebahagiaan. Pertanyaannya kemudian, di mana sumber ketenangan hati itu? Di mana sumber ketenangan kebahagiaan sejati itu? Ketenangan itu bersumber dari qalbun salim. Dan qalbun salim ini
kelak yang akan menghadap Allah Jalla wa'ala. Tidak ada manfaat, tidak ada guna, tidak ada faedah harta, tidak ada manfaat, tidak ada guna anak keturunan yang kita bawa menghadap Allah Jalla wa'ala. Hati yang selamat, qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta, benda, anak keturunan, tentu yang tidak soleh. Yang bermanfaat itu adalah hati yang selamat. Kemudian bagaimana hati yang selamat itu? Hati secara harfiah harus kita maknai bukan bermakna liver. Kalau bahasa Inggrisnya liver, kalau bahasa Arabnya kabidun. Itu bukan itu. Hati yang dimaksud di sini adalah sifatnya metafisis, di luar fisik. Karena di dalam hati ini semua terdapat di sana. Ada rasa takwa, ada rasa hujur, ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa suka, ada rasa senang, ada rasa bahagia. Semua berkecamuk, semua akan mengambil perannya masing-masing. Inilah hati. Kalau dikelola dengan tazkiyah nafs, maka dia akan menghadirkan nuansa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa kelak di neraka itu bahan bakarnya kebanyakan dari jin dan manusia yang lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dimaksimalkan, tidak digunakan untuk berpikir, untuk merasa, untuk merenung, untuk berkontemplasi tentang ayat-ayat Allah, tentang ciptaan Allah. Nah, jadi hatinya itu penuh dengan noktah hitam. Inilah nanti yang menjadi bahan bakarnya api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lantas bagaimana kemudian cara kita memperbaiki hati ini untuk meraih ketenangan? Allah juga mengajarkan lewat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikrullah, mengingat Allah, itu akan menyebabkan hati ini akan menjadi tenang. Kalaulah dalam kehidupan dunia ini banyak sekali persoalan hidup yang kita hadapi, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan jabatan, persoalan anak, persoalan banyak sekali persoalan. Maka cara terbaik kita kembalikan semua persoalan itu kepada Allah dengan zikrullah. Zikrullah ini bisa bermakna mengucapkan asma wa sifat Allah, sifat-sifat Allah yang diajarkan dengan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik secara jahar maupun sir. Kalau jahar itu, fungsi zikir untuk jahar itu untuk mengefektifkan seluruh urat-urat saraf dalam diri kita. Jadi itu juga sebagai tarbiyah buat jamaah yang lain. Jadi kalau kita berzikir supaya didengar oleh orang lain dan orang mengikuti, itu adalah sunnah hasanah. Jadi jangan pernah ada anggapan di kita bahwa zikir dengan suara itu bid'ah. Itu adalah bagian tarbiyah, dan itu juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa seorang yang membaca dengan suara
itu suara itu akan bergerak mengikuti aliran darah, dan urat-urat saraf akan berkontraksi mendengar ayat-ayat Allah, mendengar zikrullah tersebut. Dan ada juga yang berzikir sir, itu lebih kepada zikir batin seseorang. Zikir yang kedua adalah memikirkan seluruh ciptaan Allah Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi zikir, fikir, dan amal soleh itu adalah satu paket. Itu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, senantiasa on, always on, connected dengan Allah. Ini adalah pertanda hati yang salim, hati yang menenangkan. Kemudian mereka wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Setelah berzikir kemudian memikirkan, melihat ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah, bagaimana Allah menciptakan langit yang tiada bertiang, tiada bertepi, bagaimana Allah menciptakan lautan yang airnya tidak akan pernah kering. Subhanallah. Belum lagi planet-planet lain di luar planet bumi ini. Sampai kesimpulan orang yang berzikir dan berpikir itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Tuhan kami, tidak ada satupun dari ciptaan ini yang tiada berguna, yang sia-sia. Semua ini pasti ada manfaat dan gunanya. Dan kita bermohon, karena selama ini pikiran kita, rasio kita, rasa kita, perspektif kita terhadap ayat-ayat kauniyah ataupun terhadap takdir yang kita terima itu kadangkala sedih atau tidak terima terhadap takdir. Kita bermohon terhadap suuzon, buruk sangka kita terhadap takdir Allah. Kita harus yakin bahwa apapun takdir yang Allah tetapkan kepada kita, itu semua pasti baik. Yang tidak baik itu adalah pikiran kita. Jadi tidak mungkin Allah memberikan takdir yang buruk kepada hamba-Nya. Ini adalah salah satu bentuk untuk membersihkan hati supaya menjadi hati yang selamat. Terakhir, cara membersihkan hati itu berdasarkan hadis Nabi itu adalah al-birru ma'itma'annal qalb. Suatu kebaikan, perbuatan baik itu pasti menenangkan, pasti membahagiakan. Apapun perbuatan baik itu pasti berujung hati yang tenang, yang damai, yang bahagia. Sedangkan al-ithmu mahaka fil qalbi wa taraddada fis sadri. Perbuatan buruk, perbuatan dosa, walaupun disimpan dengan rapat-rapat, pasti akan menggelisahkan hati dan membuat galau di dalam dada. Mudah-mudahan Syawal ini mari kita bersihkan hati kita. Ramadan mengajarkan kita, dan Syawal ini karena godaan selama 11 bulan akan kita hadapi. Mari berzikirlah kepada Allah, merenungi ciptaan-ciptaannya, dan menerima apapun qada dan qadar Allah, tentu dengan kita berusaha dan berdoa semaksimal mungkin. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus, shiratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا الصالح وجميع حاجاتنا وجميع دعائنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك وكرمك وجودك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله